Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu harapan baru honorer di tahun 2025, perjuangan pengangkatan ASN P3K, seleksi tahap 3, dan solusi jabatan tampungan di Kemenpan RB. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Persoalan tenaga honorer di Indonesia masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama dalam konteks pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Hingga tahun 2025 masih banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan kejelasan terkait status mereka, baik karena tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun akibat kebijakan pemerintah daerah atau Pemda yang tidak membuka formasi. Salah satu langkah yang diambil oleh para tenaga honorer adalah dengan melakukan audiensi langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Forum Guru Honorer Kabupaten Temanggung misalnya telah bertemu dengan Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagyo pada 11 Februari 2025 untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait proses seleksi ASN P3K. Banyak tenaga honorer yang merasa dirugikan karena tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 akibat berbagai kendala administratif maupun kebijakan daerah. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Kemenpan RB, Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia mengusulkan agar diadakan seleksi tahap 3. Usulan ini bertujuan untuk 1. Memberikan kesempatan bagi honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Banyak tenaga honorer yang tidak tercatat dalam database BKN dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Dengan adanya seleksi tahap 3, mereka memiliki peluang untuk mengikuti seleksi seperti peserta di tahap sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu mengakomodasi honorer yang tidak bisa mendaftar di tahap 1 dan 2. Tidak semua daerah membuka formasi P3K dalam 2 tahap seleksi sebelumnya. Dengan adanya seleksi tahap 3,
honorer yang belum berkesempatan mendaftar dapat mengikuti proses rekrutmen. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengatasi kesenjangan dalam pengangkatan ASN P3K. Beberapa honorer yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak mendapatkan formasi karena keterbatasan kebijakan Pemda juga dapat diberikan kesempatan melalui seleksi tambahan ini. Selain permasalahan TMS dan formasi yang tidak tersedia, beberapa tenaga honorer yang dinyatakan lulus administrasi justru ditempatkan di jabatan tambungan. Hal ini menimbulkan kebingungan seperti yang dialami oleh honorer K2 di Kabupaten Muna. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Suharmen, jabatan tampungan merupakan solusi sementara bagi honorer yang tidak mendapatkan formasi akibat tidak diusulkan oleh instansi. Jabatan ini diciptakan oleh BKN agar peserta seleksi tetap memiliki peluang untuk diangkat sebagai ASN P3K. Keputusan untuk mengangkat tenaga honorer yang masuk dalam jabatan tambungan bergantung pada hasil seleksi kompetensi. Jika peserta lulus, maka mereka akan diangkat sebagai ASN P3K penuh waktu, bukan hanya tenaga paruh waktu. Dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 disebutkan bahwa tenaga honorer yang berkode R2 dan R3 dalam database BKN tetapi tidak mendapatkan formasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan 2 berpeluang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun, pengangkatan ini bergantung pada usulan dari pemerintah daerah kepada Kemenpan RB. Deputi SDM Kemenpan RB Abbas Subagio menegaskan bahwa tenaga honorer tidak perlu khawatir dengan status paruh waktu ini. Pasalnya, jika pemerintah daerah sudah memiliki anggaran yang memadai, tenaga honorer yang telah diangkat sebagai P3K paruh waktu nantinya akan otomatis menjadi P3K penuh waktu. Optimalisasi formasi juga menjadi langkah strategis dalam penyelesaian tenaga honorer. Jika masih terdapat formasi kosong setelah tahap 2 selesai, maka honorer berkode R2 dan R3 bisa mengisinya sebagai P3K penuh waktu, bukan hanya paruh waktu. Perjuangan tenaga honorer dalam mendapatkan status ASN P3K masih panjang. Dengan adanya permintaan seleksi tahap 3, tenaga honorer yang belum mendapatkan kesempatan di tahap sebelumnya bisa memiliki peluang baru untuk diangkat. Selain itu, meskipun terdapat kebijakan jabatan tambungan dan pengangkatan P3K paruh waktu, honorer tetap dihimbau untuk optimis karena kebijakan ini bersifat sementara. Pemerintah menjanjikan optimalisasi formasi agar tenaga honorer yang memenuhi syarat bisa mendapatkan status ASN P3K penuh waktu.
Semoga dengan adanya seleksi tambahan dan optimalisasi kebijakan ini, honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun bisa mendapatkan kejelasan status serta kesejahteraan yang lebih baik di masa depan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.